Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! 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 Lanjutkan. Ya, RT-nya lagi takkan. RT lanjutkan. Kelihatannya mayoritas 99,9% ini masih menginginkan untuk lanjutkan. Saya setuju. Ya, terima kasih. Pertama-tama tidak lupa marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan pada kita, khususnya nikmat sehat, nikmat sempat. Sehingga pada hari yang berbahagia ini kita bisa silaturahmi dalam rangka malam tasyakuran. Besok kita akan memperingati HUT RI yang ke-78, ya, 17 Agustus 1945 sampai 17 Agustus 2023. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Pak RT. Saya bingung ini mau menyampaikan apa. Saya menyampaikan sedikit sejarah saja, ya. Sejarah tentang hari ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi sebelum tanggal 17 itu ini juga mungkin tidak ada di dalam buku sejarah, ya. Kita tahu bahwa Jepang itu menyerah dan menjanjikan kepada kita bahwa Indonesia akan diberi hadiah kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945. Tapi pada saat Bapak Soekarno, Pak Hatta, Pak Rajiman pulang dari Jepang, itu dihadang oleh tokoh-tokoh muda, kalau nggak salah Syahrir CS. Tokoh-tokoh muda ini tidak setuju kalau kita merdekanya itu diberi hadiah. Kita harus merdeka sendiri, memerdekakan sendiri. Hanya waktu itu Pak Karno, Pak Hatta, dan Pak Rajiman itu sudah kadung berjanji kepada Jepang bahwa mereka setuju kemerdekaan Indonesia itu tanggal 24 Agustus. Anak-anak muda ini tetap bersikukuh. Kalau Pak Karno tidak setuju, akan kami culik. Betul, tanggal 16 Pak Karno, Pak Hatta diculik oleh tokoh-tokoh muda, dibawa ke Rangkas Dengklok. Dan tanggal 16 itu Pak Karno dipaksa untuk menyampaikan maklumat kemerdekaan Indonesia. Nah, karena dipaksa, maka Pak Karno ya mau saja. Jadi pada tanggal 16 di Rangkas Dengklok itu sudah diikrarkan pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia 16 Agustus. Hanya waktu pulang ke Jakarta, Pak Karno menyampaikan pada wartawan bahwa saya baru saja diculik oleh tokoh-tokoh muda.
dan saya disaksikan oleh sekitar 7 orang untuk menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi itu jelas tidak sah karena tidak ada yang menyaksikan. Maka dengan ini besok tanggal 17 kita akan menyatakan kemerdekaan secara resmi dengan disaksikan oleh khalayak ramai. Akhirnya seperti yang kita ketahui tanggal 17 jam 10 pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, anak-anakku juga, bahwa Indonesia satu-satunya negara yang merdeka itu istilahnya tidak karena hadiah, bukan karena pemberian. Nah, ini perlu menjadi kebanggaan bagi kita. Satu-satunya negara di dunia yang merdeka karena merebut dari penjajah itu Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Karena seperti kita ketahui, Singapura, Malaysia, Brunei, India itu merdeka karena diberi hadiah oleh Inggris. Amerika merdeka karena mengusir penduduk asli yaitu Indian. Australia merdeka karena mengusir penduduk asli, aborigin, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi satu-satunya negara yang merdeka dengan istilahnya merebut dari penjajah adalah Indonesia. Ini kita perlu bangga, karena pada waktu itu ya anak-anak muda ini sudah berpikiran jauh ke depan. Karena perlu diketahui bahwa pada saat itu kalau negara penjajah kalah perang, waktu itu Jepang kalah perang, maka negara jajahan itu tidak otomatis merdeka, tapi harus diserahkan kepada penjajah sebelumnya. Jadi kalau Jepang kalah, itu ada konvensi Wina namanya, PBB, itu harus diserahkan ke penjajah sebelumnya, berarti harus diserahkan ke Belanda, kita menjadi jajahan kembali. Sehingga kalau pada saat itu kita setuju tanggal 24 Agustus merdeka, maka alamat kita tidak akan pernah merdeka. Karena sesuai dengan aturan negara penjajah kalah perang, maka jajahannya harus diserahkan kepada penjajah sebelumnya. Maka kita tahu bahwa tahun 46 atau tahun berapa itu Belanda datang kembali ke Indonesia untuk menjajah kembali. Nah, menjajah kembali Indonesia ini tidak menyalahi aturan. Karena aturan dunia memang begitu. Jepang kalah karena dibom Nagasaki, Hiroshima, maka aturan dunia mengatakan Indonesia harus diserahkan ke Belanda. Tapi kita tahu bahwa seluruh rakyat Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan walaupun Belanda datang dibantu oleh sekutu yang luar biasa banyaknya dengan persenjataan yang luar biasa modern, dilawan dengan bambu runcing, tapi dengan semangat yang luar biasa, dengan bersatu padu seluruh komponen bangsa, akhirnya kita bisa mengusir penjajah di Surabaya hanya dengan modal bambu runcing dan sebagainya. Itu perjuangan yang luar biasa. Jadi saya ceritakan sejarah ini, apa yang saya ceritakan ini tidak ada di dalam buku sejarah,
karena saya juga mendengarnya dari Pak Mahfud MD ya, yang viral itu. Pak Mahfud MD menceritakan, mungkin beliau ya hasil dari penelitian disampaikan, tapi yang jelas apa yang beliau sampaikan itu tidak pernah saya baca di buku sejarah, bahwa Indonesia sebetulnya sudah merdeka tanggal 16, cuma waktu itu belum sah karena Pak Karno dipaksa oleh anak-anak muda untuk memerdekakan. Yang resmi ya tanggal 17. Demikian juga bendera merah putih itu awal-awal 46-47 itu juga bermasalah, karena ada negara yang namanya Monaco itu benderanya persis merah putih, dan Monaco itu sudah merdeka 1881, lebih dulu dari kita. Dan Monaco itu menuntut kepada Indonesia untuk mengganti bendera merah putih. Jangan merah putih, karena merah putih sudah dipakai oleh Monaco. Tapi Indonesia beralasan bahwa bendera merah putih itu sudah masuk dalam UUD 45 sebagai lambang negara, jadi tidak bisa berubah. Akhirnya diambil jalan tengah. Kalau satu saat ada kegiatan di mana Monaco dan Indonesia ikut, maka benderanya karena sama-sama merah putih itu berjauhan. Apa itu? Masang benderanya itu berjauhan, karena sama persis merah putih. Karena Indonesia juga tidak mau kalau disuruh mengganti bendera merah putih dijadikan merah apa gitu, nggak mau. Itu beberapa cerita tentang kemerdekaan Indonesia. Intinya bahwa kemerdekaan Indonesia diraih dengan perjuangan yang luar biasa. Sekarang kita tinggal mengisi, monggo kita mengisi dengan cara yang kita lakukan, yang menjadi passion kita, yang menjadi tugas kita sebaik-baiknya. Dalam satu mobil itu onderdilnya ada banyak sekali, ada mesin, ada filter oli, ada pentil, ada ban dan sebagainya, knalpot ya. Nah mungkin diantara kita ini dalam mobil mungkin ada yang berfungsi sebagai mesin, ada yang berfungsi sebagai knalpot, ada yang berfungsi sebagai filter oli, ada yang pentil. Kelihatannya pentil itu kayak tidak ada ya. Tapi andaikan mobil itu tidak ada pentil, berarti bannya kempes. Kalau bannya kempes berarti tidak jalan. Nah, roda gendeng. Pokoknya banyak sekali lah. Jadi semua dari kita ini, apapun profesi kita, itu semua adalah penting. Seperti tadi saya ibaratkan dalam satu mobil ya, pentil itu juga sangat penting. Sama pentingnya dengan mesin. Seperti kita lah ya, saya guru, itu sama pentingnya dengan Pak Tamil yang dulu anggota dewan, sama dengan Pak RT, sama dengan yang lain ya. Jadi kita jangan pernah menganggap bahwa diri saya hanya begini tidak penting. Salah. Semua dari kita penting, apapun profesi kita. Mari kita laksanakan tugas kita dimanapun kita berada sebaik-baiknya, sehingga nanti tema kita akan terwujud terus melaju untuk Indonesia maju. 2045 harapan kita menjadi negara maju. Allahumma amin. Saya kira begitu. Lebih dari kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.